Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Sebelum nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Tanpa panjang lebar, let's go masuk ke intro. Film yang dimulai dengan seorang wanita yang sedang berolahraga, sebut saja namanya Kelly. Si Kelly ini sudah mempunyai keluarga dan sudah punya satu anak, namun hubungan mereka mengalami masalah, dikarenakan suaminya dikabarkan selingkuh di belakangnya dengan sekretaris kantornya. Singkat cerita, ketika Kelly sedang ingin keluar rumah, tiba-tiba pintu garasinya macet. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang bernama Yuda untuk membantunya. Di sanalah pertama kali Kelly bertemu dengan brownies tersebut. Di sini Yuda ceritanya adalah cucu dari tetangganya yang baru pindah, karena kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Sejak saat itu anaknya Kelly yang bernama Eddie mulai berkenalan satu sama lain. Yuda mengajak Eddie membeli alat untuk memperbaiki pintu garasinya tersebut. Singkat cerita, sesudah membeli alatnya, Yuda langsung memperbaiki rolling door-nya. Sejak saat itu Kelly dan Eddie terlihat sudah mulai akrab dengan tetangga barunya Yuda. Di sini Yuda mulai sering bermain ke rumahnya Kelly, berbincang-bincang, dan sesekali membetulkan barang-barangnya Kelly yang rusak. Pada suatu malam, Kelly tidak sengaja melihat Yuda sedang telanjang bulat. Yuda pun tahu kalau Kelly sedang mengintip dari jendela rumahnya. Keesokan harinya, terlihat suami Kelly sedang mengajak anaknya jalan-jalan keluar untuk pergi memancing, dan tak berselang lama Yuda pun langsung pudal mencari kesempatan dalam kesempitan. Hingga pada suatu malam, Yuda menelpon Kelly berdalih bertanya bagaimana cara membuat nasi goreng, meskipun sudah diberitahu, Yuda masih saja belum mengerti. Kelly pun ke rumah Yuda yang sendirian dan membantu memasakkannya. Dan tak berselang lama mereka pun makan malam bersama. Di sini Yuda mencoba merayu Kelly dengan ajian rayuan gombalnya. Awalnya Kelly menolak, namun karena terasa enak Kelly pun pasrah dan ia malah menyuruh Yuda untuk mencicipi serabi lempitnya. Dan akhirnya mereka pun berkuik-kuik semalaman. Keesokan paginya Kelly terbangun dari tidurnya dan sadar akan perbuatannya tadi malam. Ia bergegas untuk keluar dari rumahnya Yuda, dan menjelaskan kepada Yuda bahwa kejadian tadi malam itu bukanlah unsur dari cinta, melainkan Kelly sedang hilaf waktu itu. Yuda pun marah dan menonjok tembok rumahnya, akan tetapi Kelly masih tetap saja meninggalkan Yuda yang sedang kesal. Hari ke hari hubungan Kelly dengan suaminya berangsur membaik, karena di sini suaminya mengakui perbuatannya di kala itu memang salah. Kelly pun memberikannya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang ia perbuat dulu. Melihat Kelly dan suaminya berpelukan, Yuda di sini merasa seakan-akan dipermainkan oleh Kelly, dan ia mengancam akan terus mengganggu dan meneror keluarganya Kelly. Ia juga menghasut Eddie untuk membenci ayahnya. Keesokan harinya terlihat Eddie yang marah dengan teman kampusnya karena terus membulinya. Tiba-tiba datang Yuda membantu si Eddie, namun bantuannya itu terlalu berlebihan, hingga membuat kepalanya retak dan bisa saja ia meninggal. Wakil kepala sekolahnya yang merupakan rekan kerjanya Kelly, memarahi Yuda atas kekerasan yang ia perbuat di kelas. Namun di sini Yuda malah balik marah dan memakinya, hingga ia pun diusir dari sekolahnya tersebut. Malam pun tiba, secara tidak sengaja Yuda melihat Kelly dan suaminya sedang bermesraan. Kemarahan Yuda pun semakin menjadi-jadi, ia tidak terima dengan kembalinya suaminya Kelly di keluarga itu. Hingga akhirnya di sini Yuda berterus terang kepada Kelly, dan memberitahu bahwa dia masih menyimpan file percocok tanamannya itu. Yuda juga mencoba untuk membunuh suami dan anaknya dengan memutus kabel rem mobilnya, hingga rem mobil suaminya Kelly itu blong, namun beruntung mereka selamat dari kejadian itu. Tak tahan dengan perbuatan Yuda yang psikopat, akhirnya Kelly curhat kepada rekan kerjanya dan meminta bantuannya untuk mengalihkan perhatian Yuda ketika pulang sekolah. Sedangkan Kelly pergi ke rumah Yuda untuk menghapus filenya itu.
Namun tak lama kemudian, di sini Yuda mengetahui bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah rekan kerjanya. Seketika itu ia pun belok ke arah berlawanan untuk kembali pulang ke rumahnya. Akan tetapi di rumah Yuda, Kelly sudah menemukan filenya dan langsung menghapusnya. Di sini Yuda bukannya pulang ke rumahnya, malah ia sudah berada di rumah rekan kerjanya yang membantunya itu dan langsung membunuhnya. Yuda tidak segan-segan membunuh orang yang sudah berani ikut campur dengan urusannya itu. Di saat Kelly menghubungi rekan kerjanya, Kelly mulai khawatir dengannya karena ia tidak membalas panggilan tersebut. Ia pun bergegas menuju ke rumah rekan kerjanya dan di situ Kelly terkejut melihatnya sudah tidak bernyawa. Ia pun segera menelpon pihak berwenang atas pembunuhan rekan kerjanya. Namun di saat bersamaan datanglah Yuda dan membawanya dengan paksa ke kandang kuda kakeknya. Sesudah sampai di sana Kelly kaget, ia tidak menyangka ternyata suami dan anaknya sudah berada di tempat tersebut dan sudah tidak berdaya. Terjadi pertengkaran hebat sampai kandang kuda itu pun terbakar. Di waktu Yuda mulai lengah, Kelly berhasil menancapkan obeng ke matanya dan menjatuhkan besi seberat 1 ton tepat di atasnya. Hingga akhirnya Yuda pun meninggal dunia. Akhirnya film ini pun berakhir dengan selamatnya keluarga Kelly dan meninggalnya Yuda. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian terima kasih.